Mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat 29 kita baca secara bergantian. Karena saya pakai TB2 kita sesuaikan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, kembali kata mendengar ya. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes. Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia, katakan sama-sama, mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Lanjut. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ada berapa kata mendengar di sana Bapak Ibu? Lebih dari 4 saya kira ya, atau lebih dari 3. Mendengar, mendengarkan, ya, mendengar, mendengarkan. Kira-kira Herodes suka mendengar enggak? Raja yang suka mendengar enggak Herodes ini? Nah, karena tidak ada yang menjawab, maka saya harus pakai metode wawancara. Kira-kira suka mendengar dari bacaan kita ini, Bapak Ibu. Herodes ini suka mendengar enggak? Suka. Karena berapa kali dia mendengar, bahkan dia suka dengar khotbah Yohanes, bayangkan. Kalau udah raja suka dengar khotbah, wow. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya suka dengar nasihat, senang enggak bapak-bapak? Pasti senang. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nasihati anak itu mukanya udah keriting, dalam benak kita, ngomonglah kau situ. Nah. Pasti kita pun, ini tunggu kau jadi bapak, kau alami nanti
Gimana menceramai anak gitu ya. Herodes suka dengar. Dia mendengar istri. Dalam tanda petik istrinya. Karena istri Dia ini Herodes bergelar pebinor ya. Perampas bini orang, bukan orang, bini saudara gitu. Jadi anggi borunya dia ambil, dia rampas. Yang diambil senang pula. Ini dunia semakin aneh. Dia mendengar istrinya mendengar Herodes. Anak dengar enggak Herodes? Anak walaupun anak tiri. Dengar, betul? Anak dengar enggak ibunya? Ibunya minta permintaan yang berat. Ya, kalau anak-anak disuruh belajar susah membantah, ini anak Herodes yang bernama Salome, enggak ditulis di situ, bukan pendeta Salome, bukan. Yang bernama Salome disuruh mamanya, ini tawarannya hebat. Dikasih separuh kerajaan, dia enggak mau. Dia minta permintaan yang disampaikan mamanya. Sebuah kepala di atas talam. Herodias Salome adalah orang yang suka mendengar. Tapi persoalannya adalah, apakah mereka pendengar yang memiliki iman? Mereka pendengar yang baik. Bacaan kita, Herodes mengenal Yesus. Bahkan dia bilang, ini Yesus. Kalian bilang Elia, kalian bilang Nabi. Aku bilang dia Yesus ini adalah Yohanes yang kepalanya kupenggal. Terus dia bangkit lagi. Jadi bayangkan, Herodes sudah mendengar Yesus, sudah mendengar Nabi, suka dengar khotbah. Jadi mungkin kalau dia dengar khotbah, mantap kali khotbahnya. Bagus juga ini. Kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dia tidak memiliki iman. Seberapa banyak orang di gereja yang demikian? Seberapa lama kita kekristenan kita berjalan? Seberapa banyak khotbah yang kita dengar? Apalagi Bapak Ibu tinggal putar sekarang channel YouTube, tinggal putar media sosial, mau pilih pengkhotbah bagaimana? Saudara bosan lihat saya, tinggal buka Yusuf Roni. Saudara bosan lihat Yusuf Roni, tinggal buka Gilbert. Saudara bosan buka Gilbert, tinggal buka Stephen Tong. Saudara mau sekaliber MacArthur. Saudara mau buka sekaliber luar negeri, Billy Graham. Tinggal buka. Semua khotbah-khotbah sudah dibuat. Bahkan petikan-petikan yang kemasan-kemasannya menarik dan bagus. Saudara nggak ngantuk-ngantuk lagi dengar khotbah pendeta Elisa gitu ya. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah itu menghasilkan iman dalam kehidupan kita? Iman, emptiness faithful. Tidak ada iman dalam hatinya, tapi dia melakukan mendengar. Mewakili orang sekian banyak, sekian miliar, 8 miliar orang Kristen di dunia ini. Berapa banyak yang mengalami kekosongan kita nggak tahu. Tetapi ada orang yang mendengar tekun tapi mengalami ketiadaan iman. Apa contohnya? Kalau kita tahu ada tanda-tanda ketiadaan iman dalam hidup manusia. Dan kalau tanda-tanda ini ada di dalam diri kita, di antara kita, mari kita sama-sama berpikir dengan jernih. Jangan-jangan pendengaranku selama ini akan firman tidak menghasilkan iman. Atau hanya semacam, kalau kami dulu belum ada masa zaman cotton bud di kampung, maka kalau kuping kita gatal Bapak Ibu, lari kami ke belakang rumah, tangkap ayam, cabut satu bulunya, sisihkan bulu-bulu panjangnya, tinggalkan sedikit, lalu diputar-putar di telinga. Itu enak sekali. Gak percaya silakan dicoba.
Generasi sekarang, kalau generasi dulu pasti udah tahu lah. Ya, anak muda sekarang itu, anak muda yang sekarang era cotton bud. Kalau kami dulu era bulu ayam. Nah, jangan-jangan ketika kita mendengar khotbah hanya semacam itu. Enak sambil merem-merem kita. Gitu ya. Datang istri kita, tunggu dulu. Tunggu dulu. Saking enaknya gitu ya. Tapi dalam ketiadaan iman. Tanda pertama, orang yang mendengar firman tapi tanpa ketiadaan iman adalah orang yang hidupnya dikuasai hawa nafsu. Herodes adalah raja yang dikuasai hawa nafsu. Herodes itu adalah gelar bangsawan seperti kalau Raja Jawa Hamengkubuwono 1, 2, 3 dan 10. Ada Herodes Agung dimulai. Herodes Agung ini punya 3 anak. Ada Herodes Antipas, Herodes Agrippa, Herodes Filipus. Nah, Herodes, saya nggak tahu pasti Herodes yang mana ini. Tetapi yang jelas ini adalah kakaknya Herodes Filipus. Dia membunuh Filipus adiknya. Lalu mengambil Anggiborunya, adik iparnya, dinikahinya menjadi istrinya. Hidup Herodes begitu mendambakan hawa nafsu, hanya memuaskan hawa nafsu, berpesta, menaklukkan musuh-musuhnya. Maka dia takut Herodes mewarisi genetis, melenyapkan penguasa yang lain. Itulah sebabnya bapaknya Herodes Agung takut penguasa lain lahir, maka dibunuhlah Yesus. Nggak bisa dibunuh Yesus, bunuh semua bayi-bayi. Supaya peristiwa Natal ya, supaya tidak ada pesaing. Dan itu mengalir secara genetis dalam diri anak-anaknya. Anak-anaknya saling berebut, dan paling parah ini Herodes yang satu ini. Dia bunuh. Makanya bangsawan sejarawan Yahudi berkata, daripada menjadi anak Herodes, lebih mending menjadi anak babi. Kita tahu babi bagi orang Yahudi sangat haram. Bagi orang Batak sangat harum gitu ya. Nah, jadi lebih bagus jadi anak haram, anak babi daripada anaknya Herodes. Karena anaknya pun dibunuh sama dia kalau mencoba mengkudeta gitu. Dia takut dan itu terjadi. Nah, hidup Herodes dikuasai hawa nafsu. Tidak bisa membedakan istri halal dengan istri haram. Tidak ada lagi saudara. Itu ketiadaan iman, Bapak Ibu. Jadi prinsip-prinsip ini, kalau orang Kristen hidupnya dikuasai hawa nafsu, maka dia akan berpikir segala sesuatu halal, nggak peduli dosa, nggak peduli menghancurkan orang lain, nggak peduli putus hubungan keluarga, nggak peduli keluarga, mau warisan diperebutkan, mau warisan dimanipulasi, nggak peduli keluarga, yang penting aku dapat. Itulah gejala-gejala bibit-bibit Herodes. The dosa of Herodes, the sins of Herodes. Dan mudah-mudahan hal ini tidak ada dalam diri keluarga kita. Amin. Karena akan susah Bapak Ibu. Saudara tahu Herodes yang congkak di hadapan Tuhan akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak tahu Herodes yang mana. Tetapi Alkitab mencatat Herodes dengan kesombongannya akhirnya diapai? Ditampar malaikat. Lalu masuk ke kuburan. Ibu, bapak, saudara-saudara, hawa nafsu apa yang membelenggu kita? Yang paling banyak apa? Uang. Hati-hati dengan hamoraun, hagabeon, hasangapon. Ini motivasi bagi orang Batak, tetapi juga bisa menjerat, bisa menghancurkan, bisa memotivasi, bisa menghancurkan, bagaikan dua sisi mata uang. Apakah memang cita-cita kita menjadi kaya? Silakan. Tapi kalau sudah kaya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hidup di dalam kubangan hawa nafsu? Hati-hati anak muda, hawa nafsu bisa menjerat dan menghancurkan. Menghancurkan hubungan keluarga, terutama menghancurkan hubungan relasi kita dengan pencipta Tuhan kita. Ciri orang yang pertama mendengar tapi tidak memiliki iman,
hidupnya dikuasai hawa nafsu. Ciri kedua adalah hidupnya penuh dendam. Dalam bacaan kita diceritakan bagaimana Herodias. Yang ditegur itu adalah siapa? Herodes. Siapa yang negur? Yohanes Pembaptis. Yohanes sebagai nabi Tuhan menegur dosa Herodes sang raja. Tapi siapa yang dendam? Herodias. Heran bin ajaib. Harusnya dia senang ditegur, senang diingatkan atau senang dibela, bukan? Tetapi justru dia dendam. Loh, yang ditegur adalah si pebinor yang sakit hati, yang apa istilahnya? Yang di kawin paksa, yang dirampas. Ini dosa yang begitu aneh dalam dunia. Bukan dia yang kita omongi, dia yang dendam gitu loh. Bukan dia yang kita omongi, dia yang sakit hati. Bukan dia yang kita maksud, dia yang tersinggung. Ada gitu di gereja? Enggak ada. Enggak ada ngaku. Di gereja lain. Bapak Ibu Saudara, waspadalah terhadap dosa dendam. Dosa dendam menunjukkan firman Tuhan gak bekerja di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita, di dalam diri saya sebagai hamba Tuhan masih ada dendam, sakit hati yang menumpuk-numpuk, dendam tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi racun dan itu mematikan iman saya. Tidak ada artinya saya sebagai hamba Tuhan. Maka hal yang sama juga berlaku bagi kita orang percaya, majelis dan seluruh jemaat. Kalau dendam kita pelihara, maka pertanyaannya adalah tumpul firman Tuhan selama ini dalam diri kita, dalam pendengaran kita. Kalau dendam masih tinggal dalam diri kita umat manusia orang Kristen, di mana Roh Kudusnya? Di mana kuasa firman-Nya? Ini menjadi sebuah pergumulan. Dendam akan membuat kekosongan iman. Saudara, kisah dendam pertama di mana? Kisah dendam pertama di Kejadian. Antara siapa? Antara abang adik, Kain Habel. Itulah dendam pertama. Terjadi pembunuhan, adiknya Habel dibunuh, tumpah darahnya oleh Kain. Gara-gara dendam, gara-gara iri. Irinya kepada siapa? Gara-gara berkat. Dia merasa adiknya lebih diberkati, jadi dia dendam. Artinya apa? Dosa dendam pertama terjadi di hadapan Tuhan. Melibatkan ibadah. Ngeri kan? Jadi jangan pikir, kita harus rajin ke gereja. Bukan persoalan rajin ke gereja. Ingat, Kain dan Habel bersengketa, berkonflik di hadapan Tuhan. Ketika kasih persembahan, siapa yang persembahannya diterima? Jadi sangat mungkin dosa dendam berakar di dalam gereja. Sangat mungkin. Tapi itu pribadi. Saya enggak mengatakan semua gereja banyak dendam, enggak. Itulah sebabnya Kristus datang menebus, menyelesaikan semuanya itu. Supaya dendam, benci tidak berkuasa lagi dalam diri manusia. Jangan mengalami. Ini dia. Ketiga, ciri orang yang mengalami kekosongan iman. Seperti si putri Hasian. Menari di atas penderitaan orang. Ngeri ya. Sanggup menari di atas penderitaan orang. Ada yang dipenjara di sana. Yohanes Pembaptis siap menerima hukuman. Lalu dia menari tarian yang seharusnya menyenangkan itu. Tarian memang yang dibuat ini pemuas bagi ayahnya. Penghibur bagi ayahnya. Tetapi ada sebuah permintaan atas tarian ini. Apa maumu? What do you want? Apa hadiah yang bagus untukmu? Lalu dia tahu mamanya sering memperbincangkan sakit hatinya.
Aku akan minta dari mamaku. Dimintalah kepala. Padahal yang ditawarkan separuh istana. Sangat gak rasional. Perhatikan. Orang yang tidak memiliki iman, permintaannya tidak rasional. Orang yang memiliki dendam, hasrat dan keinginannya tidak masuk akal. Dikasih separuh istana. Yang diminta kepala di atas talam. Kalau saya ya separuh istana lah saya minta kan. Luar biasa itu. Mungkin lagi mabuk ini Herodes. Separuh istana mau dikasih gitu. Itu pun kan gak rasional kan. Orang ayah yang tidak memiliki iman, ayah yang unrasionalisme, tidak rasional. Bahkan ayah yang tidak punya iman sudah mendekati gila. Masa separuh istana, demi mempertahankan istananya dia bunuh saudara-saudaranya. Demi mempertahankan istananya dibunuhnya anak-anaknya, Aristobulus, Aristarchus. Tapi hanya karena senang dengan tarian, dia tawarkan separuh istananya. Inilah orang yang penuh dosa, penuh hawa nafsu, tidak memiliki iman. Kesimpulannya hati-hati dalam ketiadaan iman. Pendengar bagaimanakah yang harus kita miliki? Bagaimanakah pendengaran kita yang harus kita miliki? Maka di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hanya firman Kristus Bapak Ibu. Maka kita harus ajar anak-anak kita, bahkan diri kita untuk mendengarkan firman Kristus. Supaya tidak hanya mendengar. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Suatu kali seorang bapak memanggil, hai anakku, 2 anak dipanggil. Pergi ke ladang kerjakan ini. Si anak itu mendengar dan berkata, baik bapak. Tapi dia enggak pergi. Lalu dipanggil anak yang satu lagi, hai anakku sini, kerjakan ini di ladang. Si anak itu menolak, malas bapak. Tapi di tengah jalan dia merenung-renung. Akhirnya dia pergi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang manakah yang sungguh-sungguh mendengar? Untuk mendengar dengan jelas, kita perlu mendengar dengan langsung, dengan dekat. Mendengar dengan langsung, mendengar secara dekat. Dengarlah Yesus dengan lebih dekat. Tetapi kita mendengar bisa juga tidak secara langsung. Seperti Herodes bilang, aku dengar Yesus, aku dengar Yohanes. Tentu dia tidak dengar secara langsung, sebab dia nggak pergi ke bait Allah. Dia nggak langsung dengar khotbah itu, tetapi dengar dari orang-orang. Nah, semua harus kita dengar dengan jelas. Apakah itu gosip, apakah itu hal negatif, harus kita dengar dengan jelas. Makanya jangan nengelon. Jangan budek. Jangan, maaf kata, tukikon. Kalau sudah tukikon kan susah Bapak Ibu. Kalau waktu kami kecil gara-gara korek kuping gitu ya, itu kan ada maaf kata kotorannya kalau udah infeksi ya, kan bau itu. Nah itu mempengaruhi pendengaran. Itu tukikon. Itu secara jasmani. Ternyata secara rohani juga ada istilahnya tukikon rohani. Sorry. Kan buta secara rohani. Betul ya? Bisu secara rohani. Buta secara rohani nggak bisa melihat dengan jelas dengan kacamata iman. Berarti orang yang nggak bisa mendengar secara rohani berarti tukikon rohani. Sehingga orang yang tukikon secara tungkian maksudnya ya. Kalau dari timur apa itu Pak bahasanya? Kalau orang, saya harus wawancara orang Kupang. Supaya saya tidak rasis ya. Nanti wah ini pendeta ini Batak-Batak melulu, aku pindah gereja aja katanya.
Mana? Ada Pak Nimrod. Pak Nimrod, kalau telinga itu berair lalu budek, itu namanya apa Pak di bahasa Kupang? Atau budek bahasa Kupangnya apa Pak? Tuli. Hah? Tuli. Tuli? Ya, Oh, enggak ada bahasa kampungnya? tidak. Enggak ada ya, tuli saja. Jadi enggak ada bahasa kampung Bapak, bahasa Ibu? Tidak. Enggak ada ya. Oh. Nengel. Oma, bahasa Mandarinnya apa Oma? Kalau orang nggak bisa dengar Oma? Nggak tahu ya Oma ya. Siapa di sini? Pak Balo. Apa bahasa rote kah? Bahasa rote. Tidak ada tuli bahasa rote. Ini sama aja tulis. Tuli juga? Oh, tuli. Jadi saya adil ya. Ada suku lain Bapak Ibu? Oh, suku Serawai. Oma. Congean. Hah? Congean. Congean. Nah, itu bahasa Serawai. Ada bahasa lain lagi ya? Congean. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, secara rohani juga kita bisa congean. Secara rohani kita bisa tukikon. Secara rohani kita bisa nengelon. Secara rohani kita bisa budek. Maka ngomong apapun nggak dengar dengan jelas. Tuhan bicara nggak dengar. Bandingkan Samuel, ada nama Samuel sini. Samuel Pasaribu. Wah, ini nggak dalam konsepku, baru kutemukan dalam khotbah ini. Mana Samuel tadi? Samuel, Brondo. Iya. Apa yang Samuel ketahui tentang Samuel di Alkitab? Tentang Tuhan waktu dia masih kecil. Nabi yang diurapi Daud. Nabi yang diurapi Daud. Kebalik Bang. Samuel waktu kecil tinggal di bait Allah. Dengar Samuel ya. Samuel waktu kecil tinggal di bait Allah. Terus Tuhan ngomong kepada Samuel. Harus ditanya dulu orang tuanya, kenapa dikasih nama Samuel? Jadi dengar ya Samuel ya. Samuel waktu kecil ditaruh di bait Allah karena Samuel ini anaknya Hana. Hana ini menangis-nangis karena nggak punya keturunan. Suaminya nikah lagi, namanya Penina ya, punya keturunan, dia dihina. Lalu Hana menangis di bait Allah. Tuhan, kalau aku punya anak darimu, ku persembahkan untuk rumah Tuhan. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Lalu Samuel ditaruh dari kecil, sudah begitu lahir, ditaruh di bait di kemah suci bersama Imam Eli. Bukan Elisa, Imam Eli. Lalu suatu malam Tuhan ngomong ke Samuel, "Hai Samuel." Samuel ketakutan. Hantukah itu? Dia pikir hantu. Lari dia 3 kali. Baru dia datang kepada Imam Eli. Imam Eli bilang, "Kalau kau dipanggil lagi bilang, ya Tuhan." Maka ketika dipanggil, Samuel bilang, "Ya Tuhan." Dipanggillah Samuel. Jadi Samuel, kalau Tuhan memanggilmu, apa jawabmu? Ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Samuel salah satu maknanya mendengar suara Tuhan. Mendengar dengan telinga jasmani, tapi juga mendengar dengan telinga rohani. Dengan kata lain, Samuel bukan tukikon. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah berjarak begitu jauh? Apakah berjarak begitu dekat? Kita perlu mendengar dan mengalami. Inilah persoalan yang dimiliki oleh Herodes. Dia begitu jauh di atas singgasana kerajaannya. Dia mendengar hanya gosip. Dia hanya mendengar cerita-cerita orang di sana ada nabi berkuasa bisa membuat mukjizat. Siapa namanya Yesus? Aku tahu ini nabi yang bangkit kembali yang udah kupenggal kepalanya. Ini cerita alur mundur. Alur mundur ceritanya Bapak Ibu.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia mendengar bahkan di dalam Alkitab bacaan kita tadi, dia senang mendengar khotbah Yohanes, dia senang makanya berapa kali dia lindungi Yohanes, sampai anak dan istrinya sendiri meminta supaya dibunuh, dia nggak berkuasa lagi melindunginya. Seorang pria kehilangan kuasa berkata tidak kepada dosa ketika hidupnya tidak memiliki iman, tidak mendengar firman dengan baik. Maka seorang pria takut kepada istri, takut kepada anak. Maka ada suami-suami takut istri. Ibu bapak saudara-saudara, begitu beringasnya Herodes berhadapan dengan musuh. Tapi begitu layunya dia berhadapan dengan anak istri. Begitulah seorang pria tanpa iman. Begitulah seorang wanita tanpa iman. Begitulah seorang anak tanpa iman. Herodes mendengar tapi dia tidak mengalami iman karena dia tidak mengalami apa yang dia dengar. Lebih lagi, inilah prinsipnya. Baca sama-sama, percaya, menerima, mengalami. Inilah yang tidak dimiliki Herodes. Dia mendengar tapi tidak percaya. Dia mendengar tapi tidak menerima berita. Dia mendengar tapi tidak mengalami. Dia mengenal Yesus. Dia tahu firman. Maka Yesus pernah berkata, iblis pun kenal Tuhan. Kita harus turut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang menghasilkan iman. Mari kita lihat teks kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi yang sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata sama-sama. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit. Bapak Ibu, ketika dia ngomong ini, Yesus sudah mati belum? Belum kan? Tapi dia udah bilang apa? Ini Yohanes yang sebelum peristiwa kebangkitan Yesus, Herodes sudah ngerti akan ada kebangkitan. Berapa banyak orang Yahudi, orang tokoh agama gak percaya kebangkitan Yesus. Herodes yang gak ngerti kitab suci, gak ngerti firman Tuhan, sudah ngomong, ini orang yang kupenggal tapi bangkit kembali. Di satu sisi menunjukkan kekejamannya, di satu sisi dia menunjukkan dia percaya ini orang berkuasa dan bisa bangkit dari kematian. Tapi persoalannya, dia tidak turut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan inilah persoalan orang Kristen. Kenapa tidak menghasilkan iman? Karena tidak turut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya tidak percaya, tidak menerima, tidak mengalami. Maka kalau ada orang Kristen rajin ke gereja, rajin melayani bahkan, berkhotbah mungkin barangkali, tapi tidak percaya sungguh-sungguh, tidak menerima, apalagi tidak mengalami kuasa Tuhan, maka itu hanya sebatas pengetahuan yang didengar, tidak menghasilkan iman. Termasuk pendeta. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu kualitas orang beriman ada pada ayat 29, kita baca. Apa di sana? Di dalam ayat 29. 1, 2, 3. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan.
Bapak Ibu, milikilah iman dengan cara benar. Ini bukan membela orang yang jarang ke gereja, lalu di luar berkata, "Tuh kan," kata pendeta, bukan persoalan rajin ke gereja, bukan persoalan sering dengar firman, tapi beriman. Lalu saudara merasa puas, kalau gitu besok kita nggak usah terlalu sering gereja. Bukan itu sesat namanya. Lah, dibalik logikanya, orang yang sudah dengar firman saja masih sulit beriman loh. Apalagi orang yang jarang dengar firman. Di situ Bapak Ibu ya. Memang harus diakui, rajin ke gereja, rajin melayani tidak jaminan kecuali dia menerima, percaya dan mengalami. Intinya di situ. Mau rajin, mau tidak rajin, yang penting ada iman, percaya, mengalami. Mengalami mati dan bangkit bersama Yesus. Itu doktrin di dalam kitab surat Roma. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Secara simbolis itulah di dalam baptisan. Mati ditenggelamkan dalam air. Hidup kembali dibangkitkan keluar dari air. Itulah simbolis mati, bangkit bersama Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kedagingan kita ini, hawa nafsu kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita ditenggelamkan bersama dengan kematian Yesus. Sifat-sifat kita yang gak bagus, karakter-karakter kita yang busuk, yang lama, yang tidak baik itu, yang jahat itu, ditenggelamkan, mati bersama dengan kematian Kristus. Lalu kita melahir kembali, keluar dalam hidup yang baru, dalam pembaharuan iman, pembaharuan Roh Kudus. Itulah simbol baptisan. Intinya adalah pengalaman. Maka John Wesley menekankan pengalaman, experience. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengalami, maka kita hanya akan mengalami kerapuhan di dalam perjalanan hidup kita. Gereja tidak menjanjikan apapun kalau kita hanya mendengar, tetapi pendengaran tidak menghasilkan iman. Gereja tidak bisa menjamin apa-apa, bahkan firman Tuhan tidak menjamin apa-apa. Kecuali kita betul-betul merekam, meresapi setiap firman, mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan rasa, tetapi juga dengan hati dan jiwa. Itulah Tuhan sebabnya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Lalu Roh Kudus mengubahkan, memeteraikan. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami begitulah, dengar firman, menerima, percaya dan mengalami, hidupnya akan ditambahi Tuhan iman. Dan orang yang siap, orang yang memiliki iman demikian, berarti orang yang siap menghadapi berbagai realitas kehidupan. Seperti murid-murid Yohanes. Bayangkan, murid-murid Yohanes tidak kita kenal namanya. Murid-murid Yesus kita tahu, Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ketika Yesus mati, apa yang terjadi pada murid-murid Yesus? Mereka kehilangan iman. Mereka lari bersembunyi. Mereka menyangkal Yesus. Tapi bandingkan orang beriman yang tidak disebut namanya ini. Mereka mengetahui gurunya dipenggal. Mereka datang ke istana raja. Mereka minta mayat gurunya. Mereka diperhadapkan kepada mayat tanpa kepala. Lalu mereka cari kepalanya, memohon supaya kepalanya dikembalikan. Lalu kepala dikembalikan. Mereka lihat kepala gurunya di atas talam, di atas cengkraman algojo. Mereka membawa mayat itu. Alkitab mencatat, mereka bawa dan kuburkan baik-baik. Inilah iman. Berani menghadapi berbagai kondisi. Bukan trauma. Trauma itu gambaran kerapuhan. Siaplah menghadapi Bapak Ibu. Siap menghadapi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup kita. Semua kita memiliki tantangan, eskalasi, pergumulan yang berbeda-beda, tingkatan yang berbeda-beda. Tetapi apapun itu, jaminannya hanya satu. Iman. Kalau kita beriman, maka kita nggak akan rapuh dalam hidup.
Kita akan kuat, kita akan tegar, kita akan mampu menyongsong, menghadapi meskipun kepedihan, menghadapi meskipun kesulitan, menghadapi meskipun kematian seperti para murid Yohanes menghadapi gurunya yang mati. Dan menuntaskan, menguburkan, artinya menyelesaikan misi kehidupan yang Tuhan percayakan. Bangkit tegar dalam iman, jauhi efek Herodes, jauhi benci, dendam, iri hati, tinggalkan semua. Hiduplah dalam iman. Dengarkan firman Tuhan, percayai, yakini dan alami. Tuhan Yesus memberkati kita.